23rd floor. Jadi nama saya Amri, saya akan menjadi pemandunya sekitaran 40 menit ke depan. Nanti kita akan lantai 9 sama lantai 23. And the 9th floor, we watch the movie first, the story about Garuda dan Wisnu. Lantai 9 nanti kita nonton video terlebih dahulu, ceritanya Garuda dan Wisnu. The highest floor we can visit, 23rd floor in shoulder, everyone. Paling tingginya itu bisa nanti tuh di lantai 23 di bagian bahunya. Oke, everyone, we arrive, you may take a seat first. Bapak ibunya boleh duduk terlebih dahulu. Move a bit, jadi want geser sedikit, geser sih. Yuk, start in here. Pulau Dewata, tersebutlah dua putri cantik jelita bernama Kadru dan Winata. Kadru dan Winata mendambakan keturunan dari sang raja Bagawan Kasyapa. Suatu hari, Bagawan menyerahkan telur untuk mereka pelihara. Telur-telur Kadru menetas seribu bulan, menjelma menjadi seribu naga. Menatap sang ibu dengan kecewa, lalu pergi, menghilang ke angkasa. Dengan hati terluka, Winata pergi mencari pelipur lara. Tak sengaja, ia bertemu Kadru. Keduanya menghibur diri dengan menebak warna ekor kuda Ucai Serawa. Winata memilih putih, Kadru menerka warna jelaga. Barang siapa salah, ia akan mengabdi menjadi pelayan. Para naga berbisik kepada Kadru salah. Diperintahnya naga untuk mengubah warna. Ekor kuda suci nan putih berganti menjadi warna jelaga. Winata pun hanya bisa terdiam dan harus rela mengabdi sebagai pelayan. Suatu hari, Pulau Dewata gelap gulita. Timbullah gerhana dan gempa. Tenaga telur-telur Winata menetas dan hadirlah Garuda. Pergi mencari sang ibu, Garuda terkejut menemukan Winata menjadi pelayan seribu naga. Keduanya bergegas melarikan diri, namun Kadru dan para naga menghalang. Untuk membebaskan sang ibu, Garuda harus meminta sesuatu dari Dewa Wisnu. Adalah tirta amerta yang mereka cari, air suci yang bisa membuat hidup kekal abadi. Pergilah Garuda mencari tirta amerta, namun ia dihadang prajurit-prajurit kayangan. Terjadilah pertempuran sengit sebelum Garuda bisa bebas berkeliling. Pada Dewa Wisnu, Garuda berkata, ia tidak bermaksud buruk, tak ada niatnya untuk hidup abadi. Ia hanya ingin berbakti. Dewa Wisnu iba dan menginjakkan tirta amerta. Kemudian mereka menyusun strategi agar Kadru dan para naga dapat dikelabui.
sebuah danau. Ia meminta mereka membersihkan diri sebelum mendapatkan air suci. Ketika para naga mandi, Garuda diam-diam terbang pergi. Diambilnya tirta amerta dan sontak para naga murka. Garuda berkata, di rumput dekat danau ada setetes tirta amerta. Jika kalian ingin hidup abadi, maka jilatlah tetesan air itu, ujarnya pada mereka. Tetesan tirta amerta jatuh ke tanah dan menyucikan rumput-rumput. Berebut tetesan tirta amerta, lidah para naga terbelah-belah rumput yang terjatuh. Kardun dan para naga menghilang tanpa jejak. Setelah membebaskan ibunya, Garuda memohon izin untuk mengabdi kepada dewa sebagai rasa terima kasih atas tirta amerta. Meski berat hati, binatang pun merelakannya. Sejak saat itu, Garuda menjadi mitra dan tunggangan dewa Wisnu. Bersama, mereka berjuang memastikan keadilan dan keseimbangan hadir di muka bumi. Okay, one story is called the story about Garuda dan Wisnu. Jadi itu ceritanya asal muasal Garuda dan Wisnu. Let's move in here. Apalagi di sini dikali di statue. Di sini kita akan melihat perjalanan dari patungnya. Apa ya? So everyone, we start to make this statue in this year, 1989. So someone who gave the idea to make the big statue here, this guy. We call him the Young Afe. He was Ministry of Tourism in this era, everyone. Jadi konstruksi pertamanya Bapak Ibu pembuatan patungnya 1989. Yang memberikan gagasan pembuatan patung ini Bapak Jok Afe. Beliau ini mantan Perdana Menteri Pariwisata kita dulu zamannya Pak Harto. And then the one, and the first conception here, there's only 3 meters. And this year they got the approved by government and they discuss how to make the big one in here. Jadi konsepsi pertama patungnya itu hanya sekitaran 3 meter saja. Tahun ini mereka mendapatkan persetujuan, jadi sekaligus mendiskusikan tentang penggunaan patungnya. And then everyone, this year, 2 years, they try to look into some place to build the statue. And then they decide to build a place between the hills. Yeah, I think you came here, you see the hills. Yeah, we cut the hill to make access to come here, everyone. Jadi 2 tahun itu pencarian lahan penggunaan patungnya. Jadi dimemutuskan penggunaan patungnya itu di lereng-lereng di sini. Jadi lereng-lereng yang di bawah itu kita potong-potong untuk membuat akses ke sini jadinya. But everyone, we start to build this statue in this year, 1998, because this was monetary crisis in Indonesia, everyone. So no money to build this statue. We stop everything over here. Jadi 98 ini terjadinya krisis moneter di Indonesia, jadi tidak ada dana dari pemerintah kita penggunaan patungnya. Jadi berhentinya tuh semua itu sebelah sini jadinya. For the transition this year until this year, everyone, there's nothing happen at all. Until this year, 2012, this project continued by private company Alam Sutra. So under the big statue in Ekatura Park is not the government again, but the private company Alam Sutra. Jadi 2012 ini tuh udah diambil alih sama perusahaan Alam Sutra. Jadi pengelola sekarang ini patung besar sama kawasan itu diambil alih sama Alam Sutra sekarangnya. And then everyone, I think you know this island we call the island of God, everyone. So before we build this statue, we should make ceremonial like this. This like Balinese ceremonial, everyone. Before and after, to ask permission and to thank to God, everyone. Jadi karena pulau ini disebut dengan Pulau Dewata, jadi harus ada upacara seperti ini sebelum penggunaan patungnya untuk meminta izin dan juga berterima kasih kepada Tuhan jatuhnya. And then we start again to build this statue in this year, 2014. We made the foundation of the statue. 2015 we made the main construction of the statue. Jadi 2014 ini pembuatan fondasinya, 2015 ini pembuatan struktur utamanya. And then the material of the statue is full by copper, same material with Statue of Liberty. Jadi patung ini terbuat tuh dari tembaga, sama materialnya dengan patung Liberty. And then 2016, 2017 here we installation the model, the skin of the statue. Jadi 2017 ini pemasangan kulit patungnya. And we finished to build the statue 2018. So our conception after the finish here, we took 28 years to build this statue. But when the private company take over, the finish only 4 years only. Jadi mulai dari konsepsi sampai dengan selesai waktu itu sekitar 48 tahun.
ketika diambil alih sama perusahaan swasta, itu selesai pembangunan patungnya hanya 4 tahun saja. Yeah, so that's all the story everyone. Let's move over here. Kita beralih ke kelas ini. Here, important figures who contribute to build the statue. Orang-orang penting yang berkontribusi pembangunan patungnya. In here, Yop Ape, Ministry of Tourism, everyone. Yop Ape, Menteri Pariwisata kita dulu. And here, Nyoman Nuarte. He is an artist. He designed this statue. Jadi nama ini Pak Nyoman Nuarte. Beliau ini membuat desain patungnya. IKN itu Pak Nyoman juga yang membuatnya. Sama aja. Over here again, everyone. This one here is architect room, ruangan arsitek. In the right there, the first design that drawn by hand. Yang kanan ini merupakan desain pertama mereka gambar pakai tangan. In the left here, this one the master plan the statue, everyone. Jadi sebelah kiri ini merupakan master plan ke depannya. If you want to see the sketch, you can open the one here. Mau lihat sketsanya tinggal dibuka saja. Here you can open sheet, this one is one sheet. Tinggal dibuka saja kalau lihat konstruksi. Atau ada mau foto situ tuh. Situ, atau ke depan dari arsitek nanti. Nah, situ deh. Itu bisa duduk sebelah situ foto. Situ Ibu. Nah, ada itu. Hanya ada duduk situ. Boleh foto kan? Ya, you can open all Ibu. You just pull it. Tinggal ditarik saja. Selesai semuanya. Sekarang hanya 2 lantai saja. Ke depannya patungnya itu akan seperti ini. Di lantai yang lain. Statue or the skin the statue looks like puzzle. The insert one by one. Jadi kulit patungnya sebelah sini itu seperti puzzle. Puzzle Bapak ini misalnya satu persatu. Earthquake and wind pressure. Earthquake we test in Japan and wind pressure we test in English. Jadi sudah tahu. Over here everyone, there's the kulit patungnya itu seperti ini. Satu. Nah, itu pemandangan di situ ada. Kita sekarang ketinggiannya 50 meter. Now we have 50 meters of height. Here is one the copper, skin the statue. Tembaga kulit patungnya. This copper we got from Japan and China. This one here we got from Germany. Now over here we got it from India. Jadi tembaga ini tuh didapat dari Jepang sama Cina. Terus kelasnya di sini kita dapat dari Jerman. Stainless steel ini kita dapat itu dari India. Yeah, this one original color of the copper. The reason the outside look like green is because the oxidation, chemical oxidation. We use the patina layers. Nah, ini original, warna originalnya tuh di sini. Alasan di luar itu karena oksidasi, chemical oxidation, zat kimia. Sama IKN, IKN itu sama. Lembaga oksidasi juga sama. Pasupati. In here, the name of the crown is one Pasupati. And a big screen there, that's one the process to make the statue. They made the crown. Nah, jadi itu proses pembuatan crownnya. And the real crown, the material the crown, we use mosaic here. This mosaic from Italy, from Stitches Company. In a real crown, we had 8,800 pieces of mosaic. They installed manually and took 2,000 hours of work. Yeah, that's one. And the big screen there is process how the installation the mosaic. Jadi mosaic ini itu material mahkotanya. Di mosaic itu di mahkota asli itu ada 8.000 keping, 800 keping mosaic. Diinstal itu secara manual membutuhkan waktu sekitaran 2.000 jam pemasangannya. That's one the mosaic. This crown names Pasupati. Nama mahkotanya itu mahkota Pasupati. Pasupati mahkota Dewa Wisnu. We move in India sekarang ini. Yeah, in here, number 1 on the highest one in the world right now is from India. Statue of the Unity. Jadi patung tertinggi dunia sekarang ini tuh berada di India.
And the second one here is from China, everyone. Spring Temple Buddha. Yang kedua itu berasal dari Cina, patung Buddha. And the third one is still Buddha too. Yang ketiga masih Buddha, itu dari Myanmar. And the number 3 from Myanmar, everyone. Indonesia in the fourth position, the highest statue in the world. The differences between Indonesia and Myanmar here is only 7 meters only. Jadi perbandingan antara Myanmar sama Indonesia di sini itu hanya 7 meter saja. Here from Japan, Ushiko Daibutsu, everyone. The differences between Indonesia and Japan here is only 2 meters only. Perbandingannya itu hanya 2 meter saja. And here, this one here, Statue of Liberty. Ya, ini patung Liberty. The last one here from Russia, everyone, the motherland of God. Yeah, so this all the highest statue in the world right now. In the top there, the year they finished to build the statue. Jadi di atas itu tahun selesai pembuatannya. Number 1 from India, China, Myanmar, Indonesia, Japan, United States, America here, and this one from Russia. Build this statue here, we have more than 1,000 workers over here. 1,000 lebih para pekerjanya. And this one here, the total mobile years, total tembaga yang dipakai. The information we got to build this statue here, this one is 0 accident. Kemudian patungnya itu nihil kecelakaannya. And this one here, the timeline we build this statue, they finish only 4 years. It's not 4 years. Selesainya 4 tahun saja. Ada yang mau coba situ? Di situ. Yeah. And that's one, the hard one, everyone. Garuda Wisnu Kencana. Kencana means is gold, everyone. So why the crown of Lord Wisnu like the gold? Yeah, the model, yeah. That's one, the total, the model wish. In the mighty hand of Wisnu. Jadi di sini kita sebut dengan dalam genggaman tangan dewa. And here, the weapon of Lord Wisnu, senjata Dewa Wisnu. And here we got a Spasma, Saranga, Sangka, and the last one there, Chakra Sudarsana. Chakra Sudarsana is like a knife, circle knife and finger of Lord Wisnu. Jadi Chakra Sudarsana itu seperti pisau yang berputar. Adanya itu di telunjuk Dewa Wisnu. And then one, for your information too, in Hindu, they believe there is 3 main gods. Lord Brahma, Lord Wisnu, and Lord Siva. Jadi di Hindu ada kepercayaan 3 Tuhan utama. Ada Dewa Wisnu, ada Dewa Brahma, ada Dewa Siva. Brahma is creator, Brahma itu pencipta. Wisnu is preserver. Jadi Wisnu itu pemelihara alam semesta. And Siva is destroyer. Jadi Siva itu pelebur. Yeah. So here, the mighty hand of Wisnu, the weapon of Lord Wisnu. Jadi senjata Dewa Wisnu, Padma, Saranga, Sangka, Chakra Sudarsana. After this, let's we go. Now we have 90 meters. Ini yang kecil kilometer. Ini view-nya Pandawa, pantai Pandawa. Ini view Pandawa itu. Foto saya bantu foto ya. Jadi orang jadi ini orang harus ada foto ini saya bantu. Pantai Pandawa di Kawanggi. Tidak boleh lipat ke sini, Pak. Ini kan lebih Pak. Oh iya. 1, 2, 3. Kalau foto. And that window is one you can see Kuta Beach, and on the other side you can see the airport.